Ya teman-teman, memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Kata beliau, kemampuan memanfaatkan satu waktu untuk bisa mengerjakan banyak ibadah hanyalah diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Berikut beberapa contoh penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika seorang muslim pergi menuju masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan, maka kepergiannya tersebut ibadah yang akan mendapatkan ganjaran. Namun hal tersebut masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktu ketika berjalan ke masjid, yakni dengan banyak berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Maka dengan hal itu berarti ia telah bisa memanfaatkan satu waktu untuk mengerjakan banyak ibadah. Artinya, lagi menuju ke masjid daripada kita diam, kita kan mau ke ibadah. Sudah tidak ada masalah sebenarnya. Langkah kita sudah dicatat pahala. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, satu langkah dicatat pahala, satu langkah mengampuni, atau satu angka mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat di surga. Oke lah, siapa yang ke masjid dia akan dapat satu istana di surga, pada saat dia pulang satu istana di surga. Kita sudah dapat, berjamaah juga dapat pahala. Tapi kenapa kita tidak libatkan ibadah lain yang bisa kita libatkan di situ? Beliau kasih contoh di sini. Lagi ke masjid, kenapa tidak zikir? Kenapa enggak baca subhanallah? Kenapa enggak baca astagfirullah? Kenapa enggak baca la haula wala quwata illa billah? Sambil ngisi waktu, gitu kan? Makanya Hasan Basri rahimahullah pernah ngantar jenazah. Lalu beliau berzikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi antar jenazah, bukan dihubungkan sama jenazahnya, tidak. Tapi ada anak muda tanya di sebelahnya, "Wahai imam, kenapa Anda berzikir?" Kata Hasan Basri, "Diamlah dan berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah enggak bisa berzikir. Ini yang mati sekarang, kita tidak bisa berzikir. Kalau dia bisa berzikir, dia akan berzikir. Kalau sekarang masih hidup, berzikirlah." Jadi muslim memaksimalkan keadaan itu. Lagi di mobil, lagi di motor, teman macet. Daripada keluh kesah, macet nih. Tetap aja sama macet. Biar kita keluh kesah, gitu kan. Tapi kita berzikir kepada Allah SWT. Lagi mampir lampu merah, zikrullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada lihat helmnya orang warna apa. Merek mobilnya apa, merek mobilnya apa. Bajunya orang segala macam. Syaitan bisa tunggangi. Penglihatan kita bisa syaitan tunggangi untuk buat dosa. Mungkin 1 menit lampu merah itu cuma 2 keadaan. Antum dapat pahala, antum dapat dosa. Dapat pahala kalau kita pakai berzikir, dengarin ceramah di mobil, dengarin headset di handphone kalau misalnya di motor misalnya. Daripada kita ngelihat orang mungkin kita tidak sengaja menggunjing atau menghina orang atau apa saja, kan bisa jadi dosa. Jadi syaitan itu berebut dengan kita. Ya. Apalagi teman-teman, jiwa kita ini, jiwa manusia ini, Allah mengatakan ammaratum bisu, ya. Innan nafsa, tahu nggak ayatnya? Innan nafsa la ammaratum bisu, kata Allah. Jiwa itu, jiwa manusia itu ammarah. Ammar ini siga mubalaghah, maksudnya selalu nyuruh keburukan. Jiwa kita ini teman-teman, kalau kita nggak latih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jiwa sama badan ini ada 2 keadaan. Jiwa itu, maksudnya kalau diperumpamakan, jiwa itu seperti kuda, kemudian kita ini seperti penunggangnya. Jadi tunggangan. Jiwa ini atau tunggangan ini, kuda ini, tergantung orang di atasnya. Kalau orang di atasnya seorang laki-laki yang kokoh, dia bisa mengendalikan kuda itu, maka kuda itu akan ikut dimanapun dia pergi. Jiwa itu Allah gambarkan dalam Al-Quran dengan 3 tingkatan. Yang pertama, ammaratun bisu. Kalau yang belum pernah disentuh dari sisi pengajian, agama, apa, itu nanti suka perintahkan kita keburukan. Jiwa kita cenderung dengan maksiat. Ya, suka buat maksiat, suka lihat yang haram, suka dengar yang haram, itu jiwa kita. Tapi kalau kita tekuk dengan cara menolaknya, gitu kan. Lihat ini, enggak, ini haram dalam agama, gitu loh. Dia didik jiwanya untuk ikut dia, jangan dia yang ikut dengan jiwanya. Mau bangun sholat malam, malas, enggak, ini perintah agama, bangun, gitu loh. Sampai sebagian salaf itu, mereka menghardik diri mereka sendiri. Kalau ada di antara mereka yang sempat ketinggalan sholat berjamaah sekali, diganti dengan sedekah selama 3 hari misalnya. Jadi mereka mendidik diri mereka. Nanti kalau kita sudah biasa mendidik dia, apa yang terjadi? Dia akan pindah ke level kedua. Namanya jiwa lawwama. Dalam Al-Quran dikatakan lawwama. Lawwama ini, dia nanti menjadi jiwa yang mengingatkan kita. Jadi kayak misalnya kita buat dosa nih. Nanti malam hari kita kayak bicara sama jiwa kita sendiri. Kenapa kau buat itu? Kenapa kau buat ini? Dia kayak ingatin kita. Kayak nyala-nyalain kita gitu. Seperti itu kita rasakan. Berjuang dalam jiwa kita sendiri. Gitu kan? Kalau kita terus didik dia, pokoknya apapun yang diibisikan keburukan, tidak, saya nggak mau karena haram, nanti pindah pada level tertinggi. Dan semoga kita termasuk ini. Namanya nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Maksudnya tenang dalam ibadah.
Jadi kalau teman-teman selalu paksakan diri dalam ibadah, nanti sampai pada level di mana jiwa kita sudah tenang dengan ibadah. Jadi kita rasanya kalau ibadah itu kayak nggak mau berhenti. Ya. Ini yang Allah sebutkan tentang mereka di akhir kehidupan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan masuklah ke dalam surga Tuhanmu. Gitu ya. Maka ini yang dimaksud dengan jiwa. Jadi memang kita harus gunakan, maksimalkan itu. Dengan menyibukkan diri dengan ibadah ini, nanti jiwa kita jadi ikut dengan kita. Kalau dia sudah tunduk sama kita nanti, berjalan waktu, sebulan, 2 bulan, setahun, kita terus beribadah, nanti dia berbalik keadaannya. Dari yang biasa mengajak kita cenderung maksiat, jadi mengingatkan kita, bahkan nanti bisa menjadi jiwa tenang. Malah merasa jijik dengan kemaksiatan.